saya Penti Sartika dari kelas B dengan NPM 1811080330. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang respectful dari mata kuliah konseling multikultural. Jadi ada beberapa aspek yang ada dalam respectful. Yang pertama itu aspek agama, yaitu agama dari seorang konseli itu sendiri. Yang kedua ada etnik atau identitas. Jadi seorang konselor harus bisa memahami etnik dari seorang konselinya atau identitas dari seorang konselinya. Dari situ seorang konselor tidak boleh membeda-bedakan atau pandang bulu terhadap konseli yang notabene berbeda-beda etnik atau identitas. Yang selanjutnya ada perkembangan psikologis konseli. Jadi perkembangan psikologis konseli itu seorang konselor harus benar-benar bisa memahami perkembangan psikologis dari seorang konselinya. Yang selanjutnya ada ekonomi klien. Seorang konselor profesional harus memahami ekonomi dari seorang kliennya. Seorang konselor tidak boleh membeda-bedakan, dan seorang konselor harus benar-benar bisa memahami ekonominya. Contohnya, seorang konselor tidak boleh membeda-bedakan antara konselinya yang kaya dengan yang miskin. Yang selanjutnya ada kronologi atau kelainan. Kronologi atau kelainan ini biasanya terjadi pada diri individu klien tersebut. Bisa saja kronologi atau kelainan ini mungkin sejak lahir sudah ada kelainan, atau bisa saja dia memiliki kelainan ketika dia sudah dewasa. Contohnya ketika dia setelah jatuh dari motor atau kecelakaan. Dan yang selanjutnya ancaman atau kondisi berbahaya. Jadi seorang konselor profesional harus memahami kondisi dari seorang konselinya. Ketika seorang konseli tersebut sedang berada dalam bahaya, bisa saja seorang konseli tersebut melakukan hal-hal yang memang di luar kendali, atau berbahaya tersebut berasal dari luar lingkungannya. Jadi seorang konselor harus paham dan memahami bentuk dari ancaman berbahaya dari seorang konseli tersebut. Dan yang selanjutnya ada latar belakang keluarga. Nah, di dalam latar belakang keluarga itu ada beberapa yang memang seorang konselor harus benar-benar memahami latar belakang seorang konseli tersebut. Ketika seorang konselor memahami latar belakang konseli tersebut, contohnya mungkin anak tersebut adalah korban broken home. Nah, dan seorang konselor harus benar-benar bisa memahami dan benar-benar bisa menjadi pendengar yang baik untuk seorang konseli tersebut. Ketika masalah tersebut diceritakan konseli kepada seorang konselor, maka seorang konselor harus profesional dan harus memang benar-benar menjadi tempat seorang konseli itu menceritakan permasalahannya. Yang selanjutnya ada keunikan klien. Jadi setiap diri individu itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi di dalam konseling boleh ada beberapa mungkin yang kita bisa memahami keunikan dari seorang konseli tersebut. Dengan begitu kita akan memahami
keunikan dari konseli kita tersebut. Dengan berbagai keunikan tersebut, disitulah kita bisa memahami bahwa setiap orang atau ada berbagai macam keunikan yang ada pada diri seseorang. Dan hal tersebut bisa saja menjadi kelebihan dari seorang konseli tersebut dengan ditutupi beberapa kekurangannya. Yang selanjutnya ada lingkungan. Faktor lingkungan ini menjadi faktor utama dalam pergaulan seorang konseli. Jadi tidak hanya beberapa yang saya sebutkan tadi. Jadi ini adalah salah satu faktor terpenting, karena lingkungan dapat mendorong seorang konseli tersebut menjadi lebih baik atau menjadi pribadi yang notabene akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Disinilah peran seorang konselor harus benar-benar bisa memahami dan lebih mengarahkan seorang konseli tersebut kepada hal-hal yang baik. Jadi itu ada beberapa respectful yang terjadi dalam konseling multikultural. Pada intinya, pada konseling multikultural respectful itu seorang konselor itu harus benar-benar kreatif dan benar-benar menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi seorang konselor itu harus benar-benar bisa memahami apa yang ada pada diri seorang konseli tersebut tanpa membeda-bedakan etnis, budaya, karena kan seperti yang kita ketahui di Indonesia saja ada banyak sekali etnis, budaya yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan etnis yang satu dengan yang lainnya. Contohnya saja, kita tidak boleh membeda-bedakan yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih, ataupun yang pintar dengan yang bodoh. Jadi seorang konselor harus bersikap netral, tidak membeda-bedakan faktor ekonomi, faktor fisik, dan faktor yang lainnya. Seorang konselor harus bertindak layaknya seorang konselor profesional. Dengan berbagai macam budaya, seorang konselor harus bisa memahami etnis, budaya yang dihadapi oleh seorang konseli. Jadi menjadi seorang konselor itu harus benar-benar kreatif, inovatif dalam berbagai hal, tidak hanya dalam satu jenis saja, tapi untuk memahami berbagai hal yang ada di lingkungan seorang konseli tersebut. Mungkin itu saja materi respectful yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.